Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Sambil kita menunggu, mungkin masih ada temannya yang belum bergabung ya dengan silakan. Sambil kita tunggu, Ibu mau menanyakan sesuatu nih dengan anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak apa itu ilmu? Ayo, ada yang Pengetahuan, Bu. Pengetahuan. tidak boleh. Iya, pengetahuan pintar, kasih. Kalau belajar, saya bisa jadi apa? Nuntut ilmu, Bu. Ya, belajar Cari. menuntut ilmu. Kalau belajar Cari ilmu, Bu. tujuannya apa ya belajar itu? Supaya tahu, Bu. Supaya paham, Bu. Supaya tahu, dari tidak tahu menjadi tahu itu ya. Ya. Udah, berarti semuanya udah bergabung ya. Sekarang boleh kita mulai berdoa dulu ya. Boleh, Bu. Ya, Bu. Kita berdoa sama-sama ya, baca Al-Fatihah dulu. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Ibu jelaskan dulu sesuatu ya. Nanti setelah pembelajaran Ibu akan membuka slide, anak-anak Ibu bisa lihat. Ibu buka ya slide-nya ya. Gimana anak Ibu? Nampak? Belum. Ya. Oh, iya, Bu. Apa, Bu? Iya, Bu. Ya. Ya, anak-anak Ibu, sekarang kita buka, anak-anak Ibu buka HP-nya, masuk ke sini, link sini ya. Masuk link sini. Ya, Bu. Bentar ya, biar Ibu bukakan ya. Udah terbuka kan ini ya? Sudah, Bu. Ibu, sudah ini nama. Ya, ini lembar kerja kalian. Itu diisi kelas, nama dan kelasnya. Nah, selanjutnya, Ibu dapat lihat itu ada gambar ya. Gimana anak-anak? PowerPoint-nya hilang, Bu. Ada apa-apa, tapi ada gambar yang gantikan ya kan ya Bang Arif ya? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Ada. Enggak ada, Bu. Bentar ya. Maaf ya. Bu.
Kalau begini bagaimana anak ibu? Ya Bu, sudah Bu. Sudah. Muncul Bu. Sudah Bu. Iya. Sama kan dengan yang anak-anak ibu pegang sama kan ya? Sama Bu. Sama Bu. Sama. Ya sama Bu. Sama. Untuk bagian pertama ini, anak-anak ibu bisa lihat ini gambarnya. Bisa dilihat gambarnya. Anak-anak ibu mengetik di sini. Bagaimana komentar Anda mengenai gambar tersebut? Jadi bagi yang sudah, boleh mengangkat tangan atau boleh menyebutkan namanya, menjelaskan pendapatnya tentang gambar ini ya. Bagaimana? Saya Bu, Isnaini Bu. Isnaini Bu. Ya, yuk Bang Isnaini. Bagaimana menurut Bang Isnaini gambarnya? Anak itu tadi malam dia tahajud Bu, makanya dia capek tidur Bu. Ya. Capek tahajud ya Bu. Iya. Ya menurut Bang Hisna ini gambarnya dia kecapean, jadi ngantuk, jadi ketiduran. Ada yang lain nggak? Saya Bu, Rasid Bu, Ya? Rasid Bu. Oh iya Bang Rosid, silakan Bang Rosid. Oh dia ini nampaknya belajarnya sampai ketiduran Bu. Mungkin ada PR dia ngerjakannya sampai ketiduran. Mungkin lagi capek ngerjakannya. Ya, Itu Bu. karena ada PR, mungkin dia jadi ketiduran. Ya, bisa. Saya Bu. Kita lanjutkan gambar berikutnya ya. Iya Ibu. Nah, kita lanjutkan gambar berikutnya. Nampak anak-anak ibu? Nampak. Ya. Gambar kedua, siapa yang mau mengomentari gambar yang kedua? Saya Bu. Saya Bu. Bu. Sebut nama. Bu. Ayah, silakan. Ya, silakan Kak. Siti ya Bu. Ya, iya Kak Siti. Iya. Gambar itu anak sedang kayaknya jenuh Bu, jenuh menghadapi pelajaran. Ya, mungkin jenuh ya. Menurut Kak Siti ini gambarnya mungkin anak ini sedang jenuh menghadapi pelajaran ya. Iya. Ya, ada yang lain pendapatnya? Saya Bu. Ya, iya Kak Siti. Iya Kak Siti, gimana Kak Siti? Lagi mikir tuh jawaban. Iya, lagi mikir dia yang ya, lagi mikir. Yang satu mungkin tadi Kak Siti bilang kelelahan, boleh disimpan dulu ya. Ini kan di tag ya. Kita lanjut lagi ya gambar berikutnya ya, anak ibu. Gambar berikut ini siapa yang mau mengomentari? Saya Perjuangan menjadinya Bu. Ya, Bang Surya. Cari ilmu. Iya, Heri Bu. Akhirnya saya lah Bu. Ini nih Bu, seorang bapak tuh menyeberangkan anak-anaknya yang mau berangkat ke sekolah Bu, karena jembatannya belum jadi Bu. Oh iya, karena jembatannya belum jadi. Ya, kasih. Perjuangan Ada yang lain? Perjuangan menuntut ilmu Bu. Perjuangan menuntut ilmu. Ya, kita lanjut ya. Banyak gambar itu. Ya Bu, banyak Ibu sebenarnya. Ini. Wah, di pedalaman tuh Bu. Sama Bu, pengorbanan Bu, pengorbanan Mau ke sekolah. Pengorbanan. Ya. Semangat menuntut ilmu Bu. Iya, terakhir nih ya. Terakhir ya. Siapa yang mau mengomentari? Saya Bu, dia Bu. Ya, Perjuangan menuntut ilmu. perjuangan menuntut ilmu. Ya, terima kasih semuanya. Kita kembali ya.
kita kembali ke PowerPoint Ibu. Jadi, mohon maaf Ibu minta kasih tahu dulu ya, ini nampak atau tidak PowerPoint Ibu ya? Gambar Bu, gambar. Ya gambar nampak Bu. Gimana anak-anak Ibu, udah nampak belum ya? Sudah Bu. Udah Bu. Udah. Nah, tadi dari gambar-gambar di atas, gambar-gambar yang udah anak-anak Ibu lihat, dapat disimpulkan apa? Kalau menuntut ilmu itu apa? Butuh Ikhlas. Butuh Jadi, perjuangan. ya, jadi ketika kita menuntut ilmu itu, kita harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan gitu ya. Ya Bu. Jadi kita tidak layak, apapun kita tidak boleh selalu kayak tadi malas-malasan, kan? Terlalu banyak melamun ketika belajar, ya kan? Ya Bu. Ya. Ya Bu. Selanjutnya, ini Tak udah boleh tentang makan ya Bu. Iya, tentang pengertian ilmu. Boleh Ibu minta bantu yang mau membacakan ini? Saya Bu Dani Bu. Ya, Bang Dani, tolong Ibu. Dari ini aja Bang Dani, dari ilmu adalah, ya terima kasih ya Bang Arif. Bang Arif ya? Iya Bu, Arifudin. Ya Bu. Maaf karena kita masih baru kan, kalau kita kelas 10 kan Ibu belum hafal ya dengan anak-anak Ibu. Ya Bu. Segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah ilmu ya. Ilmu itu segala sesuatu yang berasal dari Allah. Selanjutnya, harusnya ketika seseorang itu berilmu, dia akan berubah menjadi lebih baik, ya kan? Ya Bu. Ya, ketika seseorang berilmu, harusnya dia berubah menjadi lebih baik. Baik perilakunya, percakapannya, dan perbuatannya ya. Selanjutnya, dalam Islam itu, anak-anak Ibu, kita ada dua jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Pasti anak-anak Ibu ingatkan fardu ain itu apa ya? Wajib. Ya, wajib. Terima kasih. Fardu ain itu wajib. Jadi ilmu yang wajib anak-anak Ibu pelajari adalah ilmu Agama. Iya, pintar, ilmu agama. Selanjutnya ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Hampir wajib. Ketika dikerjakan satu orang, yang lainnya hilang gugur kewajibannya Bu. Ya, cukup dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu akan gugur. Ya, jadi misalnya seperti ini. Bang Arif nanti kalau mau selesai SMA mau kuliah jadi guru misalnya seperti itu, tidak mesti kalian satu kelas jadi guru semua, boleh ada yang jadi ini mau jadi dokter, ini mau jadi ya itu nanti saya tidak mesti semuanya, tapi Bang Arif Suci atau Kak Siti tetap harus belajar agama karena itu hukumnya fardu ain ya. Kita lanjutkan biar anak-anak Ibu semangat. Ada hadisnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, di sini ada mana Fa'alam man arada ajro fa'alam bi'ilmi wa man arada huma fa'alam bi'ilmi. Jadi barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi dalam Islam itu wajib hukumnya belajar, menuntut ilmu itu wajib. Mau itu laki-laki, mau perempuan, ya itu hukumnya wajib. Jadi menuntut ilmu itu tidak terbatas usia, mau dia masih kecil, remaja, dewasa, sudah tua, itu wajib untuk belajar, ya belajar itu wajib. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya, pengalaman menuntut ilmu biar anak-anak Ibu semangat adalah man salaka tariqan yatamisu fihi ilman. Allah lahu
Nampak dah anak-anak ibu? Nampak bu. Nampak bu. Ya, jannah. Ya, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya untuk menuju jalan surga. Jadi begini, ketika anak-anak ibu menuntut ilmu, ketika belajar, misalnya nanti ada pembelajaran tatap muka. Setiap orang itu kan kesulitannya berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin ke sekolah pakai motor, ada yang ke sekolahnya di kendaraan umum, ada juga yang berjalan kaki. Semuanya sama-sama sama-sama bertujuan untuk belajar, tapi bisa mendapatkan pahala yang berbeda. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berjalan atau menuju sesuatu, kesulitannya itu berbeda-beda, makanya pahalanya juga berbeda-beda. Semakin sulit kamu mendapatkan ilmu ataupun semakin sulit kamu belajar, kamu akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari Allah. Ataupun begini, mengapa dikatakan ketika seseorang berjalan mencari ilmu, Allah mudahkan dirinya jalan menuju surga? Karena ketika kamu mencari ilmu, kamu akan mendapatkan ilmu tadi seperti yang kawannya bilang, ilmu adalah pengetahuan, dan kamu berubah menjadi lebih baik adalah menuju jalan kamu menuju surga. Ya, nah itu ya. Ya Bu. Ada adabnya. Ketika kita menuntut ilmu itu ada adabnya. Yang pertama adalah ikhlas, meluruskan niat. Siapa yang mau memberi contoh? Ikhlas itu apa? Ya. Kita lanjutkan ya anak-anak, itu boleh? Boleh. Nah, ikhlas itu meluruskan niat. Jadi niatnya harus diluruskan, niatnya benar-benar belajar, niat belajar karena Allah. Ya, jadi ketika kita ikhlas, suatu saat misalnya anak-anak ibu nanti belajar ulangan atau belajar nanti pasnya dapat rendah ataupun dapat tinggi, tidak merasa sombong ataupun tidak merasa rendah diri. Yang penting anak-anak ibu sudah berusaha. Saat tentunya dengan yang jujur ya. Karena itulah kita melaksanakannya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, kita tidak membuat kita menjadi sombong atau menjadi ria, karena itu kan hanya untuk Allah. Ya, selanjutnya dan santun kepada orang tua. Boleh contoh ibu? Contohnya Bu. Pada orang tua. Saya Bu. Rosid Bu. Ya, Mas Rosid, silahkan. Dan santun pada orang tua, salah satunya ketika kalian akan menuntut ilmu, pamit dengan orang tua, minta doanya, saling cium tangan orang tua, cium ya, dicium, jangan ditaruh di kepala atau di pipi ya. Jadi cium tangan orang tua, doanya. Ya. Selanjutnya, ketika belajar, kalian itu harus berdoa. Tidak mesti ketika di sekolah, tapi ketika di rumah itu pun berdoa. Misalnya dengan yang mudah baca basmalah ketika membuka buku, ya, berdoa. Awali segala satu dengan doa. Selanjutnya semangat dalam belajar. Boleh kasih ibu contoh semangat dalam belajar? Dapatkan ilmu yang telah didapat. Jadi ketika anak-anak itu sudah mendapatkan ilmu, harus mengamalkannya. Belajar tentang misalnya kita belajar tentang keutamaan ilmu. Jadi karena kalian sudah tahu keutamaan ilmu itu apa, jadi itu membuat kalian harusnya lebih semangat dalam belajar. Ataupun kayak gini, kalian udah tahu misalnya mendengar kerjaan, misalnya dengar hadis itu, janganlah marah bagimu surga. Jadi kalian mengamalkan yang dengan tidak mudah marah-marah, misalnya seperti itu ya. Ketika tahu sesuatu segera diamalkan, insya Allah ilmu itu akan melekat. Selanjutnya menyampaikan. Ketika kamu sudah tahu harus menyampaikan, memberitahukan. Tidak mesti harus tahu semuanya. Misalkan hadis Rasulullah, balik ini lalu ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Tahu kalau kamu baru tahu yang bisa 1 tambah 1 adalah 2, kamu ajarin sesuai kemampuan kamu. Itu ya, menyampaikan ilmu. Selanjutnya dalam menuntut ilmu, hendaklah tetap sabar dan sabar dalam menghadapi berbagai macam bahaya dan ujian mental yang muncul. Sebab kesuksesan adalah di dalam menghadapi cobaan. Seperti tadi, ketika dia mau berangkat sekolah, dia buka pintu, depannya banjir. Atau dia buka sekolah, nih pasti bapak ini capek nih harus gendong-gendong saya, misalnya kayak gitu. Jadi orang tua juga
berkorban untuk anaknya, pengorbanan orang tua untuk anaknya biar anaknya itu bisa belajar. Begitu juga anaknya berkorban. Ketika orang tua sudah berkorban, bagaimana caranya anak itu supaya belajar? Anak di sekolah itu tidak boleh berkhianat. Maksudnya di sini berkhianat adalah ketika orang tua mengamanahkan kamu untuk belajar, kamu sampai di sekolah harus betul-betul belajar, bukannya malah mengerjakan sesuatu yang tidak sepatutnya, misalnya malah nongkrong di kantin, seperti itu ya. Jadi ada ikhlas, hormat yang satu pada orang tua, berdoa, semangat dalam belajar, mengamalkan ilmu yang telah didapat, menyampaikan ilmu. Kita lanjutkan ya, ke indikator semangat menuntut ilmu. Tadi katakan Nani, kita fokuskan ke semangat menuntut ilmu. Apa aja sih kalau orang itu bersemangat menuntut ilmu? Kalau seorang itu bersemangat menuntut ilmu, dia fokus terhadap materi yang disampaikan gurunya. Misalnya sekarang ibu lagi ngajar agama, kamu fokus terhadap pelajaran yang ibu sampaikan, bukannya kamu mengerjakan matematika, kimia, biologi. Sama-sama belum mengerjakan PR itu, kamu abai, artinya tidak mendengarkan ibu, malah mengerjakan pelajaran yang lain. Selanjutnya mengabaikan segala sesuatu yang tidak terkait dengan pelajaran. Karena ini belajar agama, kamu harus mengabaikan segala sesuatu yang tidak terkait. Misalnya di atas meja kamu itu, bukunya karena pelajaran agama, bukunya harus buku agama. Jangan ada buku-buku yang lain, itu akan mengganggu konsentrasi kamu ketika belajar. Selanjutnya, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang dipelajari. Kayak tadi kata Kak Nani, ketika tidak tahu, silakan anak-anak ibu bertanya apa yang disampaikan, ya. Jadi ketika tidak tahu, boleh bertanya. Selanjutnya, mempunyai keinginan untuk menguasai dan mempraktekkan materi yang disampaikan oleh guru. Ini tadi kurang lebihnya. Ingin tahu, ingin bertanya. Kalau udah bertanya dijelaskan, kalau masih belum ngerti juga boleh ditanyakan. Ketika kamu sudah tahu, kamu mempraktekannya. Ketika kita sudah mempraktekkan, akan lebih mudah untuk menguasai suatu materi. Selanjutnya, tidak pernah putus asa ketika menemui kegagalan dan berusaha untuk terus memperbaiki. Jadi ketika misalnya kamu ulangan, ternyata remedial, kamu tidak gagal, tidak merasa aku gagal, bukan seperti itu. Tapi kalau kamu remedial, kamu harus bersyukur, alhamdulillah, saya dikasih kesempatan untuk mengulangi lagi, untuk belajar lebih giat lagi, seperti itu. Jadi jangan membuat kamu menjadi down, jadi gagal kok dia bisa, itu harus menjadi semangat kalian. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu ya anak-anak ibu ya. Adab terhadap guru. Jadi dalam menuntut ilmu itu tidak bisa dilepaskan kepada peranan seorang guru. Karena itu akhlak atau adat seorang penuntut ilmu terhadap guru harus diperhatikan. Yang pertama, ya anak-anak ibu harus memperhatikan ketika beradab kepada seorang guru, yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kalian harus cinta kepada guru. Cinta ini bukan dalam artian cinta nafsu ya. Seperti ini, kalian harus mencintai guru kalian dengan cara sering mendoakannya. Ya, ketika kamu sering mendoakan, apalagi kamu menyebut nama guru itu, akan mendatangkan keberkahan buat kamu. Amin. Ya, jadi jangan melupakan kebaikan guru-guru kamu. Selanjutnya, biasakan untuk menyebut kebaikannya. Jadi biasakan untuk menyebut kebaikannya. Jangan sebut keburukan. Karena kalau kamu mencari guru yang sempurna, tidak akan ada guru di dunia ini yang sempurna. Jadi biasakan menyebut kebaikan guru. Selanjutnya, jangan biasakan berprasangka buruk sama guru. Misalnya kamu bertemu dengan guru, muka guru sedang tidak tersenyum, yang kamu bersangka jangan-jangan ibu ini marah dengan saya. Jangan biasakan berprasangka buruk dengan guru. Selanjutnya, tata krama kepada seorang guru itu adalah memberi salam terlebih dahulu apabila berpapasan dengan guru. Jadi kalau kamu berpapasan dengan guru, kamu harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi guru kamu itu di belakang, kamu di depan, itu tidak boleh. Apabila guru kamu berjalan, kamu menepi, memberi jalan kepada guru itu. Tidak duduk di tempat yang biasa diduduki guru. Selanjutnya, tidak berkata sebelum diizinkan. Tidak menyalahkan pendapat guru. Walaupun kamu tahu, mungkin kamu merasa lebih benar daripada guru kamu. Tidak bisa, Bu, pokoknya ini. Tidak boleh seperti itu terhadap guru kamu, ya. Tidak memalingkan muka ke kanan ke kiri ketika di hadapan guru. Jadi, ada dalam menuntut ilmu itu terhadap guru itu, yang pertama adalah mahabbah, menanamkan cinta kepada guru. Selanjutnya ada krama terhadap guru, ya.
sampai di sini. Ada yang bertanya yang terakhir untuk pembelajaran kita, untuk mengingatkan kembali tadi, ketika kita belajar itu harus ikhlas. Boleh kasih ibu contoh, ikhlas itu apa ketika kita belajar? Tidak mengharap pamrih, tidak mengharap pujian, Tidak mengharap imbalan. Tidak mengharap jajan. tidak mengharap yang lain. Tidak mengharapkan. Jadi kita mengharapkan apa, Bu? Mengharap cinta dan kasih sayang Gusti. Bukan, Bang Aibudin. Mengharap ridho Allah. Sayang Allah, dia mengharapkan keridhaan Allah. Ya, diluruskan niatnya ketika kita turun dari rumah, diluruskan niatnya. Saya ini niatnya mau belajar. Ya. Nah, sekarang gini, ada masalah seperti ini. Ketika kamu, misalnya anak-anak ibu ini kan SMA, suatu saat udah tamat SMA, ternyata orang tua kamu bilang, maaf ya, nak, maaf ya bang, kamu nggak bisa lanjutkan karena ibu nggak punya biaya. Bagaimana kamu menghadapinya? Apabila orang tua mengatakan seperti itu. Ikhlas, Bu. Tetap berusaha. Terima itu. Tetap berusaha, Bu. Harus berjuang untuk bisa tetap sekolah. Ya, Coba Kak Nur gimana tadi? Ini bagus nih idenya Kak Nur. Siapa tahu teman-temannya ada yang mempunyai masalah seperti ini. Gimana Kak Nur tadi? Tadi kan orang tuanya nggak bisa biayai ya. 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 Nah, dari dirinya sendiri kita kan harus berjuang untuk bisa tetap sekolah. Misalnya meluangkan waktu, misalnya sore kerja apa gitu, supaya bisa. Ya, terima kasih. Bagus sekali Kak Nur. Jadi seperti itu ya anak ibu ya. Ketika orang tua kamu meminta maaf, misalnya adik beradiknya masih ramai, misalnya adik-adiknya masih banyak. Maaf, ini kayaknya Bapak tidak bisa lagi membiayai kamu untuk lanjut pada perguruan tinggi. Seperti itu. Tapi kamu niatnya masih pengen belajar. Nah, tadi caranya misalnya kamu ambil pekerjaan di pagi harinya, kuliah di sore harinya, seperti itu. Jadi ataupun ketika anak-anak itu tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah, tidak mesti sekolah itu harus kuliah. Misalnya kamu menuntut ilmu itu harus kuliah, tidak mesti. Bisa juga kamu kursus, kan? Ya. Tidak mesti. Saya ini harus kuliah, enggak mesti seperti itu, ya. Jadi ketika orang tua kamu tidak bisa, kamu tidak usah memaksa. Pokoknya saya harus tidak. Tapi kamu buktikan, saya bisa Bu. Saya usahakan seperti tadi. Misalnya kerja pada waktu, barunya bekerja. Itu ya anak ibu. Ya Bu. Anur ini bagus sekali. Selanjutnya, tadi ingat nggak ada ketika bertemu guru. Bagaimana hadapnya ketika bertemu guru? Jangan berjalan di muka guru. Tegur duluan. Ucap salam, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya anak-anak ibu. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan atau kesalahan dalam pembelajaran ibu. Nanti ibu kan kasih lembaran KPD-nya ya, itu bisa dikirim ke ibu ya. Ya, Bu. Ya. Terakhir kapan Bu? Semakin cepat, semakin baik. Itu menunjukkan kesungguhan Abang Arifudin belajar ya. Siap Ibu. Siap Bu. Siap Bu. Semakin cepat semakin baik itu saja dari ibu. Nanti kesempatan pekan depan kita akan mempelajari keutamaan menuntut ilmu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.